Ya. Ya. Hai Smartmakers, selamat datang di acara live Instagram Smart Plus Pro. Hari ini kita sudah kedatangan Chef Arfan nih. Hai Chef, gimana kabarnya? Hai Maria, kabar saya baik-baik saja. Gimana kabar Maria? Kabar saya juga baik Chef. Nah Chef, kalau nggak salah hari ini tuh kita mau bikin cake yang berbau dengan kelapa ya Chef Ya, ya? betul sekali. Nah kalau boleh tahu nama resepnya apa Chef? Nama resepnya cake pandan gula Jawa. Cake pandan gula Kalau Jawa. Nah kalau boleh tahu lagi nih Chef, cake pandan gula Jawa ini menggunakan produk apa Chef?
Kita menggunakan dua produk yaitu Vilma Press Margarin dan Vilma Baker Cream Fat. Oke, nah kalau gitu boleh nih chef mungkin dijelasin sedikit apa sih kelebihan dari Vilma Precious Margarin itu? Ya, Smart Bakers, kesempatan kali ini saya akan membuat cake pandan kelapa gula Jawa dengan menggunakan Vilma Precious Margarin. Bagi yang belum tahu, Vilma Precious Margarin adalah perpaduan butter oil dan margarin yang menggunakan yang beraroma butter yang unik serta menjadikan cake lebih lembut, wangi dan lebih sempurna. Wah, berarti ini penggabungan antara margarin dan juga butter ya? Iya, betul sekali. Dan kondisinya ini ngebuat cake kita juga lebih premium ya? Betul. Chef, ya? Nah, kalau gitu chef, satu lagi nih, ada Vilma Baker Cream Fat ya? Iya. Nah, mungkin boleh dijelaskan apa sih kelebihan dari Vilma Baker Cream Fat itu? Nah, kalau Vilma Baker Cream Fat itu Untuk pembelian produk bisa langsung aja klik link di bio Instagram kita. Di situ udah ada e-katalog kita dan juga udah ada nih nomor-nomor tim sales kita yang sudah terbagi per wilayahnya. Jadi bisa disesuaikan dengan tempat tinggal Smart Bakers berada. Nah, kalau gitu juga untuk resepnya, Chef. Iya. Resepnya ini bisa dilihat di Instagram kita ya, Iya, Chef? betul. Apa aja tuh Instagram? Instagramnya ada dua, yaitu satu Instagram saya art.fun, yang satu lagi Smart Plus Pro. Oke, berarti kalau misalkan Smart Bakers yang ketinggalan dan pengen tahu nih bahan-bahannya apa aja, cara pembuatannya bagaimana, itu bisa langsung aja lihat di Instagram kita di @smartplusprof ataupun bisa lihat di Instagramnya Chef Arfan. Betul. Nah, kalau gitu Smart Bakers di sini juga kita sama seperti live sebelumnya ya, Chef. Iya. Kita akan ada sesi tanya jawab. Betul. Dan nanti untuk 5 orang beruntung, dia akan mendapatkan hadiah spesial dari Vilma. Wow, keren banget ya. Iya dong, jadi siapkan pertanyaan ya, karena di akhir acara kita akan bagi-bagi hadiah. Nah, kalau gitu, Chef mungkin boleh disebutkan dulu nih, untuk bahan-bahannya itu apa aja Chef yang dibutuhkan? Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu pertama kuning telur, Kuning telur, ya, putih telur, putih telur, gula pasir, gula pasir, cake emulsifier, oke, pasta pandan, pasta pandan, Vilma Precious Margarin, Vilma Precious Margarin, susu bubuk, susu bubuk, terigu protein sedang. terigu protein sedang. Nah, kita kan di situ di resep menggunakan gula Jawa ya. Iya, Nah, benar. supaya tidak repot, saya menggunakan gula palem, bisa diganti. Oke, berarti kalau di resep itu ada gula Jawanya bisa diganti dengan gula palem Iya, Chef, dengan ya? komposisi yang sama ya. Oke. Oke, selanjut air, Air, 2 lembar daun pandan, oke. tepung maizena, Tepung maizena, air, air, fly instan bubuk, fly instan bubuk, susu cair full cream, dan terakhir Vilma Baker Cream Fat. Oke, berarti di sini kita langsung aja nih Chef. Iya. Berarti kan awalnya itu kita bikin cake-nya dulu ya, Iya, Chef, betul. ya? Nah, kalau gitu apa dulu nih Chef? Pertama-tama yang kita perlukan yaitu kuning telur. Kita masuk putih telur, Putih telur, gula pasir, dan terakhir cake emulsifier. wah, berarti ini kita kocok ya Chef ya? Iya, kita kocok. Nah, cake emulsifier ini bukan obat ya. Dia kebanyakan orang biasanya menyebut obat. Ini bukan obat. Kalau obat itu obat untuk sakit. Kalau ini dia cake emulsifier ini dia bahan makanan tambahan, yaitu fungsinya menyatukan antara lemak dengan cairan. Oke, berarti sebenarnya ada fungsinya ya Chef Iya. ya? Oke, kita masukkan. Oke, berarti kita kocok dulu nih antara kuning telur, putih telur, gula pasir dan juga cake emulsifiernya. Betul. Kita masukkan kuning telurnya, Kuning telur, putih telur, gula pasir, gula pasir, dan terakhir cake emulsifier. Nah, setelah itu kita kocok dalam kecepatan apa nih, Oh, Chef? kita nggak bisa. Nah, rata-rata kan ditanya, kita berapa lama? Kita nggak bisa
memastikan berapa lama, karena setiap mixer itu berbeda-beda. Jadi dari hasil ya, dari hasil akan kelihatan. Nah, hasilnya maksudnya hasilnya seperti apa? Nanti ada guratan mixer ya di sini, ada guratan mixer dan turunnya itu turunan adonan itu dia perlahan-lahan akan turun. Oke, jadi lebih lambat ya? Iya, Chef, betul ya? sekali. Nggak kayak kental gitu ya? Iya. Chef, ya? Oke. Sebentar Maria, sebentar. Ini ada cooking inspire-nya belum tercampur merata, nanti adonannya nggak maksimal. Oke, berarti pencampurannya sendiri juga kita harus lihat nih ya. Kita harus mencampur dengan rata ya? Chef, Iya. ya? Oke, Berarti awalnya itu speednya rendah dulu, Rendah terus dulu. baru ke sedang dan ke tinggi ya? Chef, Iya. ya? Oke. Selanjutnya kita gabungkan bahan-bahan kering yaitu tepung terigu protein sedang sama susu bubuk, kita gabungkan. Oke, kita gabungkan. Nah, fungsinya untuk untuk menyaring butiran-butiran kecil atau kotoran-kotoran yang terdapat di bahan kering. Oke, berarti sebelum ini pun udah diayak ya, Chef? Iya, Oke. kita ayak lagi nggak masalah Maria. Oh, oke, berarti di sini tuh untuk bahan-bahan kering yaitu susu dan juga tepung, kita akan ayak lagi di sini untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di tepung ataupun di susunya. Ya, ini kita saring dulu. Ini juga sebenarnya biar nggak mengguntul ya, Chef? Iya, nanti hasilnya lebih sempurna. Oke. Ini kita ayak terlebih dahulu. Nah, itu kan kelihatan kan ada butiran-butiran kecil kan. Ya, jadi dia ngebuntul gitu Iya, ya, Chef, ya? nanti pas ketika matang dia ada butiran-butiran kecil kalau nggak diayak. Oke, jadi kayak ada gelembung gitu kali ya? Iya. Chef, ya? Berarti sambil ngocok itu kita harus bisa sambil ngayak Betul. dan pencampuran ya, Chef? Iya. Ya, jadinya. Nah, jadi nanti ketika adonan matangnya itu dia halus kicknya, lembut, nggak ada butiran-butiran kecil. Oke, berarti kita ayak terlebih dahulu nih. Ini ada tips-tipsnya nih, Smart Baker. Nah, kalau gitu, Chef, di sini udah ada banyak pertanyaan masuk. Boleh, ya? boleh. Nah, di sini tuh udah ada dari Deira underscore itu menanyakan Iya. tips agar cake-nya itu nggak seret gimana, Chef? Pasti nggak menggunakan film proses margarin. Wah, oke. Nah, cake-nya kalau misalkan nggak seret itu perbanyak dari lemaknya, entah dari kuning telur atau dari margarin tersebut, dia memakai semakin banyak lemak, semakin cake-nya tidak akan seret. Oh, oke. Berarti sebenarnya di sini kalau cake itu seret atau tidaknya itu mempengaruhi dari margarin atau mentega yang kita gunakan. Iya, gitu betul. Chef, ya? Betul. Nah, kebetulan karena kita pakainya ini pencampuran antara mentega dan butter, Iya. jadinya tuh malah lebih oke gitu ya, Ya, Chef, lemaknya ya. Iya, dijamin tidak akan seret kok. Oke. Nah, Chef, di sini udah ada pertanyaan lagi nih, Chef. Ya. Dari orang yang sama, mana yang lebih baik nih, Chef, antara pasta pandan dan Ya. juga pakai jus daun pandan Nah, gitu, Chef? nah gini fungsinya, kalau misalkan kita campur dengan jus pandan, itu kan dia menggunakan air kan ya. Ketika dicampurkan dengan margarin, dilelehkan, tadi kocok, dia nggak akan menyatu. Alangkah baiknya kita menggunakan pasta yang oil base ya. Oke, berarti posisinya karena air itu kan nggak akan menyatu Itu dengan dengan mentega iya, Chef, ya? dengan lemak ya. Dengan lemak, iya benar. Ya, jadi alangkah baiknya menggunakan yang pasta ya. Oke, gitu. Nah, kalau gitu untuk Dera, kalau misalkan udah tertarik nih untuk pembelian produk, bisa langsung aja klik link video Instagram kita di @smart.shop. Nanti di situ juga ada juga nih berbagai tim sales kita yang sudah tergolong per daerahnya, jadi bisa disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Nah, Chef, kalau gitu ini berarti udah lama juga ya, Chef, ya untuk pengocokannya? Ya, Tapi belum ya, Chef? Belum, Ya? kurang lebih 2-3 menit. Oke, dan itu juga tergantung mixernya masing-masing Ya, Chef, ya? jadi kita nggak bisa menentukan berapa lama nih, nggak bisa menentukan karena ini kapasitas mesin itu berbeda-beda, dalam punya rotasi dia berbeda-beda. Jadi ketahuannya dari sisa dari guratan mixer tersebut seperti ini. Ini belum Chef. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahuinya, kita stop dulu, kita lihat. Nah, di sini masih di sini masih ya? encer ya. Iya. Tuh.
Di sini masih encer. Masih encer, maka kita aduk lagi ya. Kita aduk lagi atau kita kocok lagi sampai benar-benar. Nah, jangan lupa ketika kita buka mixer seperti ini, ditegakin sedikit fungsinya sampai bawah supaya merata. Biar bawahnya itu kocok juga ya. Iya. Nah, Chef, di sini udah ada pertanyaan masuk lagi nih, Chef. Boleh, boleh. Masih mengenai pasta pandan, Chef. Iya, boleh. Kalau misalkan pasta pandannya habis, itu bisa diganti pakai pandan asli kah? Pandan asli, kalau misalkan pandan asli kita, nah saya bilang kalau misalkan pandan asli otomatis kan pandannya itu menggunakan air kan. Iya, benar. Nah, takutnya ketika pencampuran dalam margarin, dia kan air dengan lemak itu nggak akan menyatu. Ketika cake-nya akan matang, dia akan turun seperti kayak sendal jepit. Oh, jadi kurang cocok lah ya, Iya, Chef kurang ya, cocok. kalau kata kita. Iya. Nah, Chef, tadi kan kita udah penggabungan antara bahan kering ya, Chef. Iya, ya? bahan Itu kering. ada tepung dan juga susu bubuk. Iya, nih. betul. Ini ada pertanyaan bagus dari Desi_cake. Itu Iya. menanyakan, kalau misalkan susu bubuknya nggak ada nih, Chef, Nah. bisa nggak sih diganti creamer aja? Nah, kalau creamer itu kan rata-rata susu yang kalengan atau susu yang cair itu kan rata-rata gula ya. Iya, benar. Nah, dan mengandung juga air kan ya. Takutnya dia cake-nya tambah manis dan hasilnya juga kurang maksimal. Oh, oke. Berarti sebenarnya nggak disarankan. Nggak ya, disarankan. Chef, ya? Nah, Karena cake-nya malah jadi tambah manis. betul. Nah, di sini sudah Maria. Nih, sudah ada buratan mixer seperti ini. Iya. Nah, kita stop dulu. Kita buktikan gimana udah mengembang dan kental belum. Nah, seperti ini. Nah, dia pelan-pelan akan turunnya. Oke, berarti ini udah, Chef, atau masih? Sudah. Oh, Nah, sudah ya. dia akan turunnya pelan-pelan seperti ini. Oke, kita dan setelah itu kita tuangkan sedikit demi sedikit. Fungsinya supaya merata ya. Oke, berarti udah masuk ke bahan kering yang sudah kita ayak tadi, susu dan juga tepung akan kita masukkan sedikit demi sedikit. Iya, ya, Chef, ya? sedikit demi sedikit. Kita kocok pelan-pelan. Oke, ini berarti speednya rendah aja Iya. ya, Chef, biar nggak terbang ya. Iya, Chef, ya? nggak berhamburan ya. Kita kocok pelan-pelan, baru Berarti snackbreakers kita udah ada 2 tips nih. Untuk bahan kering itu selalu harus diayak karena biar nggak mengumpal. Iya. Dan ngebuat cake-nya itu juga lebih sempurna ya, ya Chef, lebih ya? cepat merata ya. Ya, sedangkan kalau untuk pengocokannya sendiri itu nunggu sampai dengan udah ada guratan-guratannya dan Iya. adonannya itu turun dengan pelan-pelan ya, Chef. Ya? Betul. Nah, kita kencengin sedikit, kurang lebih 1 menit aja ya, Oke. supaya fungsinya dia adonannya lebih merata. Oke, berarti pertamanya itu ada tips lagi nih, pengocokannya dengan speed rendah dulu biar Iya. nggak terbang-terbangan ya, Chef. Betul. Ya? Sudah merata, pastikan sudah merata ya. Iya. Nah, sebelum kita tuang, pastikan kita lihat dulu. Sekarang kita lihat dulu bawahnya, dia merata apa enggak. Kadang-kadang Oh, oke. kadang-kadang bahan kering menurun di bawah. Kalau di bawah ya, Iya, Chef, betul. ya? Mengumpal di bawah. Berarti ini kita pindahkan Kita pastikan tidak ada yang menggumpal di bawah. Ya. ya? Oke. Seperti ini baru kita tuang. Wah. Nah, ini adonannya harus seperti ini ya, Chef ya? Iya. Kita tuang seperti ini. Nah, lalu setelah itu, setelah adonan mengembang dan kental, kita siapkan film press margarin untuk dilelehkan. Oke, berarti udah masuk ke film proses margarin ya, Chef? Iya. Yang tadi kita sebutin juga nih, kalau film proses margarin itu adalah penggabungan antara margarin dan juga butter ya, Betul. Chef ya? Nah, ini ada tipsnya juga untuk melelehkan. Gimana sih kalau misalkan film press margarin di atas 250 gram, sebaiknya diapain, dikocok apa dilelehkan? Saran saya, kalau di atas 250, sebaiknya dikocok. Oh, oke, dikocok ya, Nah, kalau di atas 250. Ya, kalau di bawah itu di bawah 250 sebaiknya dilelehkan. Kenapa?
kalau misalkan dilelehkan di atas 250, dia akan pencampurannya lebih tidak sempurna, lebih susah. Oh, oke. Ya. Jadi ini ada tips baru lagi ya, Chef, Ya. ya sebelumnya. Nah, selanjutnya kita lelehkan tabung cake margarin. Nah, tips juga bagi untuk pembuatan yang cake warna, sebaiknya pewarna itu jangan dimasukkan di adonan. Semakin dimasukkan di adonan, cake-nya semakin lama semakin turun. Karena apa? Kebanyakan pengadukan. Jadi hasil cake-nya lebih nggak sempurna. Nanti ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi saran saya di margarin cair atau margarin kocok untuk cake yang berwarna. Untuk cake yang berwarna ya, Chef. Ya. Oke, ini juga kalau nggak salah ada tipsnya juga ya, Chef. Ya. Cairannya itu nggak boleh sampai cair sempurna ya. Ya. Nah, untuk melelehkan film press margarin, dia nggak boleh sampai mendidih. Kenapa? Jadi nanti akan terpisah antara lemak, cairan, dan emulsi. Jadi akan rusak margarinnya. Nanti hasil cake-nya tidak sempurna. Jadi nanti dia akan turun kayak sendal jepit seperti itu. Oke, jadi kurang bagus ya, Iya, Chef, kurang ya, bagus. jatuhnya ya. Oke. Nah, ini pun kayak untuk pencairannya sendiri menggunakan apinya api kecil aja ya, Api Chef, kecil ya? Nggak aja. usah gede-gede Ya. ya, Chef. Nah, jadi jangan sampai meleleh sempurna ya. Jadi ada 3/4 masih ada, udah stop, dimatikan. Karena nanti akan mencair sendiri gitu Iya, ya, nanti Chef akan ya. mencair sendiri. Karena kalau misalkan sampai full, sampai cair semuanya, nanti akan rusak ya, adonannya akan rusak dan margarinnya juga akan rusak. Oke. Nah, Chef, ini ada pertanyaan bagus nih, Chef. Iya. Dari Nasardia _ itu menanyakan, kalau misalkan tanpa mixer, pakai manual misalnya gitu, Chef, apakah hasilnya atau rasanya akan sama, Chef? Kalau tanpa mixer adonannya ya. Jadi kalau misalkan tanpa mixer adonannya, yang penting hasil cake-nya nggak ini sih, nggak terpengaruh. Cuma hasil dari tingkat kekentalannya. Kalau misalkan kekentalannya dari adonannya kental, itu udah pasti bagus. Gitu. Oh, gitu. Oke. Nah, ini udah dimatiin ya, udah Chef, dimatiin. apinya ya, Chef ya. Dan matikan. Oke. Nah, ini udah mencair dengan sempurna Nah, ya, Chef iya. ya. Oke. Nah, jadi pewarna atau pasta jangan dimasukkan ke dalam adonan seperti ini. Salah. Oh, Nah, oke. Itu nggak boleh ya? nggak boleh. Chef, ya? Nanti cake-nya nggak stabil. Ada yang naik, ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi saran saya dimasukkan ke dalam film press margarin yang dilelehkan atau dikocok. Oke. Ya. Seperti ini. Nah, Berarti dimasukinnya ke film proses margarin yang sudah dilelehkan ya? Iya. Chef? Wah, ini filmnya wanginya enak banget ya, Chef? ya gitulah. Unik lagi baunya. Iya, wanginya enak banget nih. Ini yang saya suka seperti ini nih. Mudah meleleh, perpaduannya dengan coklat pasta atau pandan pasta atau yang lain dia lebih cepat nyatu ya. Iya ya, Nah, langsung nyatu warnanya jadi ini ya, Chef ya? ya kita langsung kita masukkan seperti sini. Nah, untuk kalau yang dikocok dipacing dulu ya, jangan langsung dimasukkan. Jadi hasilnya lebih merata dan cake-nya juga nggak akan turun. Berarti ini tips banget nih, karena kan banyak banget orang-orang yang ngecampurin si pastanya itu langsung ke adonan ya, Iya, Chef, itu ya? salah. Dan itu salah Nah, sebenarnya. nanti nggak stabil cake-nya ya. Oke. Oke. Nah, kalau itu kita udah mulai aduk ya, Chef ya? Iya, kita aduk. Aduknya folding ya. Oke. Folding. Wow, warnanya jadi ini juga ya, Chef, ya, langsung berubah. Iya. Dan wanginya itu loh, Chef, dia langsung dicampurin dengan adonan, si film presisnya itu wanginya bikin udah nelen ludah gitu, Chef. Iya. Nah, Chef, di sini udah ada pertanyaan lagi nih, Chef, yang masuk. Boleh. Chef. Boleh. Nah, di sini ada dari Dita 2410 menanyakan, Chef, lebih bagus pakai gula Jawa atau gula aren, Chef? Gula Jawa apa gula aren? Nah, kalau gula yang atau gula palm ya maksudnya. Nah, kalau misalkan gula Jawa itu tadi sempat saya coba, kalau misalkan pakai gula Jawa, dia manisnya itu kurang terasa manis. Oh. Kalau pakai gula palem itu dia kan ada campuran, ada
gula pasirnya. Jadi Iya, lebih benar. terasa manisnya, lebih dapat manisnya. Oh, lebih Nah, dapat manisnya ya, chef ya. Kalau mau pakai gula Jawa full itu nggak masalah, cuman 2 kali lipatnya ya. Iya. Jadi lebih terasa, baru terasa manisnya. Oh, berarti penggunaannya kayak misalkan biasanya 50 jadi 100 Iya, ya, chef. Harus 2 kali lipatnya iya. ya, chef ya. Nah, kalau gitu nih chef, udah ada pertanyaan lagi chef yang masuk. Di sini kan tadi ada tepung maizena ya, Iya, chef. Itu digunakan untuk apa, chef? Maizena itu nanti gini, nanti kita kecampurkan gula palm sugar, Hah? kita masukkan air, Iya. setelah itu kita masukkan pandan, nanti kita masak sampai agak sedikit mendidih. Oke. Nah, maizena ini fungsinya untuk mengentalkan si gula merah tersebut. Oh, gitu. Oke, oke, Iya. oke, oke. Nah, pandannya ini berarti biar aromanya keluar ya, chef? Iya, Ya. biar aromanya keluar. Oke. Nah, ini hasilnya sudah oke. Oke ya. Nah, sekarang kita bagi menjadi 3 bagian. Sebentar, ambil. Nah, kalau gitu Smart Bakers yang udah tertarik untuk pembelian produk bisa langsung aja lihat di Instagram kita di @smartplusro. Di situ ada klik link bionya. Nanti di situ juga ada e-katalognya kita ataupun nomor-nomor tim sales kita yang sudah terbagi nih per wilayah-wilayah. Jadi Smart Bakers bisa menyesuaikan nih dengan wilayah tempat tinggal Smart Bakers berada. Nah, di sini tuh adonannya kita udah sampai pembagian. Jadi kalau misalkan Smart Bakers yang ketinggalan kayak bahannya apa aja ya, aduh step-stepnya apa aja, itu bisa lihat langsung di Instagram kita di @smartpluspro. Di situ sudah ada waro-waronya Chef Arfan yang kita bisa swab. Nanti udah ada kayak bahannya, cara pembuatannya seperti itu. Nah, ini lagi ini lagi dibagi ya Chef? Bagi rata ya. Kalau nggak salah 315. 315 Iya. per loyangnya. Per loyang. berarti ya, Chef ya. Tadi saya udah sempat hitung-hitung 315. Oke. Seperti ini. Karena kita mau bikin 3 lapis berarti. Iya, 3 lapis. Sebenarnya cake ini cake potongan ya. Lebih cocok untuk acara-acara keluarga, arisan. Oh, oke. Jadi cake-nya lebih mungil. Jadi dimakannya sekali hap. Iya. Nah, tadi kalau nggak salah tadi 315. Iya, ya, betul. 315 per loyangnya. Nah, Chef, di sini nih udah ada pertanyaan masuk lagi nih, Chef. Di sini ada dari F3_Septianingrum itu menanyakan nih, Chef. Kalau misalkan cake-nya itu gimana nih supaya hasil cake-nya itu tidak ambles atau turun Nah. ketika keluar dari oven? Oke, kita jawab dulu ya. Ya, boleh. Cake-nya tidak ambles ya atau turun. Nah, pertama pastikan adonan. Adonan benar-benar mengembang sempurna. Oh, Ya. tadi pengocokannya Nah, berarti ya, iya Chef betul. ya? Oke. Udah. Pertama itu. Kedua dari pengovenan. Pengovenan itu pastikan benar-benar cake itu sudah matang. Oh. Ya, jadi kalau misalkan cake belum matang, ketika diturunkan atau dikeluarkan, dia pas dikeluarkan, otomatis kalau belum matang dia akan turun cake ya. Oh, jadi kayak kita juga harus lihat nih cake-nya itu mengembangnya udah oke atau belum. Iya. Kalau misalkan lagi mengembang justru kita keluarin malah jadi bantet gitu Betul, ya, Chef ya? iya. Oke, kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk penuangan terakhir berarti ya, Chef, adonan terakhir. Ada pertanyaan lagi Maria? Nah, di sini udah ada pertanyaan lagi nih, Chef. Di sini udah ada pertanyaan untuk cake ini, Chef. Ada banyak banget nih yang nanya, nggak cuma satu orang. Jadi yang menanyakan kalau misalkan cake ini kita ubah nih yang dari panggang jadinya dikukus, itu gimana, Chef? Nggak bisa. Nggak bisa ya, Chef, ya? Nggak bisa. Jadi beda resep. Kalau emang dipanggang, emang khusus panggang. Jadi kita mau rubah resep untuk dikukus, kayaknya nggak bisa. Jadi nanti hasilnya nggak maksimal. Oh, oke. Jadi hasilnya nggak maksimal. Berarti ini emang khususnya untuk dipanggang. Dipanggang, ya, Chef, iya. Oke. Nah, Chef, di sini tuh udah ada lagi nih pertanyaannya bagus Boleh. nih, Chef. Dari Muginoka_bakery itu menanyakan, Chef, bagaimana menilai kemanisan sebuah resep cake? Berapa proporsionalnya gula versus tepung dan versus telurnya gitu, Chef? Sebentar ya. Boleh, Chef. Ini kita ratakan
ratakan dulu ya, Nah, Chef, ya? kita ratakan dulu. Nah, seperti ini. Ini biar enggak ada yang tinggi, ada yang pendek. Betul, gitu ya, Chef, iya. Nah, kalau tadi kita nggak ayak pasti akan ngegumpal ya, Chef, Gumpal. ya? Nah, pastikan kita sedikit gebrak. Fungsinya mengeluarkan udara di dalam adonan. Ya. Oke, kita lanjut. Kita panggang kurang lebih, dengan suhu oven 170 kurang lebih 20 sampai 25 menit. 170, 20 sampai dengan 25 menit. 25 menit ya, Ya, kurang lebih ya. kurang lebih ya. Nah, kita panggang dulu. Seperti ini. Oke, ini kita mulai untuk pemanggangan. Ini kita ada 3 loyang ya, Chef, Iya. ya? Nah, karena kita pakai cake emulsifier, kita nggak usah khawatir. Ini dia bertahan sampai 8 jam. Ya. Oke. Oke. Nah, kita rapihkan. Nah, kalau gitu Smart Bakers yang ketinggalan nih ya, udah proses manggang ketinggalan nih, bisa lihat aja langsung di Instagram kita di @smartplusprof. Di situ sudah ada nih cara pembuatannya, bahan-bahannya apa aja, step-stepnya juga udah ada. Jadi nanti buka aja dari Instagram kita, ada fotonya Chef Arfan, nanti tinggal di shot aja. Di situ udah ada bahan-bahannya. Gitu. Nah, kalau misalkan Smart Bakers juga udah tertarik untuk pembelian produk, bisa langsung aja klik link di bio Instagram kita di @smartplusprof. Nanti di situ juga udah ada nih kayak e-katalognya kita. Terus udah ada juga kayak nomor-nomor tim salesnya kita sudah terbagi per daerah ya, Chef, Iya, ya. betul. Gitu. Nah, Chef, kalau gitu kita kan manggangnya itu tadi sekitar 170 Iya, ya. iya, kurang 170. Jadi jangan berpatokan ya, setiap oven berbeda-beda. Tapi yang saya pakai ini tadi saya coba sebelumnya saya panggang pakai oven dengan suhu 170 kurang lebih 25 menit. Oh, oke. Ya. Nah, kalau ovennya kan oven listrik nih, Ya. Chef. Kalau oven tangkring? Nah, saran saya gini, kalau misalkan mau memanggang suatu cake, kenali dulu ovennya. Jadi setiap oven kan berbeda-beda. Jadi setelah dikenali ovennya, panasnya gimana. Nah, chef saya nggak punya pengukur suhu. Nah, otomatis harus beli. Ya, jadi nggak bisa ngeraba panasnya berapa. Jadi harus beli pengukur suhu, ada di toko-toko. Biar maksimal Iya, ya, Chef, ya. biar kayak maksimal. gitu ya, Chef. Nah, Nah, tadi juga udah ada tips ya, Chef. Ini udah ada pertanyaan juga dari Ida Wiyasih 4. Itu Iya. kayak berongga nih, Chef. Iya. Nah, tadi udah Chef jelaskan ya, caranya Iya. diketok dulu ya, Ya, Chef, ya. nah satu berongga itu bisa juga pengocokannya terlalu berlebih, over. Jadi terlalu kencang. Pertama itu, kedua terlalu over. Jadi ketika udah mengembang, biarin. Biasanya kalau misalnya ngocok cake, semakin mengembang semakin bagus. Itu salah. Ya, benar. Nanti hasil cake-nya akan berongga. Ya. Oke. Nah, Chef, tadi yang pertanyaan nih, Chef. Iya. Gimana nih biar tahu kemanisan sebuah cake, proporsionalnya itu kayak gulanya atau tepungnya atau telurnya itu berapa persen? Nah, kalau misalkan kita memakai cairan ya atau cake-nya, jadi untuk memastikan kemanisan atau enggaknya ya terkadang perbandingannya antara cairan sama tadi kayak misalkan telurnya saya pakai 15, jadi seharusnya paling banyak penggunaan gulanya tersebut nggak lebih penggunaan telur misalkan 15, jadi nggak boleh lebih di atas 200, itu nanti otomatis dia akan kemanisan. Jadi saran saya antara 170 sampai 180 gitu. 170 sampai 180 Iya. ya, Chef. Nah, Chef, di sini udah ada pertanyaan bagus lagi nih, Chef. Tadi kan kita masukin pasta pandan. Ya. Terus masukinnya di Vilma Prestis yang dilelehkan. Ya, Nah, terus kita kocok aja nih pakai tangan manual. Itu nggak perlu di mixer lagi, Chef? kalau itu nggak usah. Jadi nanti gini, kalau misalkan kita pakai mixer, itu nggak pakai cake emulsifier. Jadi cake emulsifier itu kan bukan yang tadi saya keterangkan, dia bukan obat. Ya. Dia untuk menyatukan antara lemak dengan cairan. Jadi kalau misalnya nggak pakai cake emulsifier, dia akan cake-nya akan turun. Oh, gitu. Nah, Chef, ini ada pertanyaan bagus lagi dari Muginoka_bakery. Ya. Nah, kalau misalkan ini resep yang ini nih, Ya. itu bisa nggak sih dijadiin roll cake? Oh,
beda. Oh, Jadi beda. gini, Oke. kalau untuk roll cake dia biasanya banyak kuning telur pertama. Kedua, dia memakai maizena. Oh, jadi nggak bisa sembarangan Nggak resep bisa, langsung dijadiin nggak roll bisa. gitu ya, Iya. chef ya? Nanti akan putus. Jadi ketika akan kita roll, dia akan pecah. Oke, jadi, Oke. nah, jadi selanjutnya kita buat ini ya, gula jawanya ya. Ya, boleh chef sebelum ke gula Jawa nih chef. Ya. Tadi juga kita sempat ada yang skip nih kayaknya. Iya, apa tuh? Loyangnya tuh ukuran berapa chef? Oh iya, loyangnya, Iya, saya lupa. loyangnya ukuran berapa? Pertama-tama loyangnya ukuran 22 kali 22, tinggi 3 cm. Jangan lupa dipoles dengan shortening dan dialasi kertas roti. Fungsinya supaya apa? Boleh gak saya pakai margarin? Boleh. Cuma nanti cake-nya akan lebih basah ya, karena ada di dalam margarin itu ada kandungan air. Nah, itu. Langkah baiknya saya sarankan pakai yang shortening, lemak putih. Lemak putih ya. Iya. Nah, chef ada lagi nih chef pertanyaan dari Dita 2410. Ya. Kalau misalkan tadi tuh dibagi 3 loyang, kenapa sih harus dibagi 3 loyang? Nah, itu kan namanya cake potongan ya. Jadi hasilnya lebih eksklusif. Jadi cake-nya nggak namanya cake potongan itu nggak ada yang tinggi. Jadi dia harus sama rata dan lebih kelihatan eksklusif aja sih. Oh, berarti sebenarnya modelnya kita Iya. mau bikinnya seperti itu. Ya, gitu bisa chef sih 2 ya? susun bisa. Cuman kesannya kurang lebih maksimal dan kurang enak dilihatnya. Oke, nah chef ini ada pertanyaan bagus lagi Iya. nih. Sebelum kita ke situ ya chef. Oke. Di sini ada dari Yuniastuti 189 itu Betul. menanyakan nih chef. Tadi kan masukinnya juga agaknya 2 dulu terus 1 lagi mungkin kali Betul, ya chef nantinya. iya. Itu nggak apa-apa ya chef, nggak berbarengan seperti itu. Itu nggak apa-apa. Jadi Oh, kalau selagi oke. pakai Antri itu itu nggak nggak apa-apa. apa-apa Selagi pakai cake fire kita nggak usah khawatir kok. Oh, Ya. berarti aman nih ya chef Aman. ya. Nah kalau gitu kita selanjutnya apa nih? Oke, selanjutnya kita pakai buat gula Jawa ya. Ya. Nah, gula Jawanya kita tuang ke sini, gula Jawa atau gula palm sugar. Oke. Nah, kalau pakai gula Jawa, kita harus saring lagi, jadi repot. Jadi saran saya pakai gula palm sugar saja. Oke. Jadi ini bisa langsung gitu ya chef? Nah, nah ini airnya kita tuang ke sini. Oh, oke. Jadi ini gula dipakein air. Iya, pandannya kita masuk supaya dapat aroma si pandan tersebut. Oke, lalu kita panaskan. Nah, maizenanya jangan masuk ke sini, ke gula, tapi masuknya ke sini. Oh, masuk ke air lagi Ke ya? air. Tadi airnya ada 50-50 ya chef Iya, ya? masuknya ke air. Nanti dia akan menggumpal. Jadi diaduk dulu supaya tidak menggumpal. Oke, setelah diaduk, lalu kita masukkan ke sini. Oh, baru dimasukin. Iya, Wah, ini berarti tips baru lagi ya chef ya? iya, Biasanya kan kalau udah dimasukin aja ya udah masukin maizenanya sekalian gitu. Iya. Ternyata ini dimasukin ke air dulu ya chef ya. iya. Itulah kenapa airnya dibilang 50 dan 50 ya Betul. chef ya. Oke. Nah, jadi nggak menggumpal kan di sininya tuh, jadi Iya, merata iya. dia. Nah, Lalu baru kita masak dengan api sedang saja, ini sebenarnya masaknya ini untuk melelehkan si gulanya itu kan? melarutkan si gula tersebut. Oke, untuk melarutkan si gula tersebut. Nah, dan dapat kekentalan dari pandan gula Jawanya. Nah, di sini ada Christine.iwakusuma. Itu menanyakan nih, area Malang itu dia nggak nemuin Vilma Prestige chef. Oh. Sebenarnya bisa aja langsung aja Bisa. link di bio Instagram Iya, kita ya chef ya. betul. Itu ada tim-tim salesnya kita yang udah terbagi per daerah. Nanti kalau misalkan nggak ada dekat daerah sana, Ah. bisa yang sekiranya sedekat sana nanti akan dibantu gitu ya chef Iya, ya dari tim betul. salesnya kita. Nah, ini tuh gunanya si pandan ini buat aroma ya? Buat chef, aroma, sebenarnya ya? buat aroma. Nanti kita tunggu agak sedikit kental, baru kita matikan. Nah, ini saya buat sengaja, kan bahan baku di Indonesia tuh sangat kaya sekali, jadi saya buat sengaja dengan versi Indonesia gula Jawa. Iya, Iya. benar. Biar ada tradisionalnya Betul, gitu ya, ya. chef ya, karena pakai gula Jawa Gula ya. Jawa. Nah, ini aroma gula Jawanya juga udah tercium ya. Dia
jadi aroma gula Jawa berpadu dengan pandan. Pandan, Chef. iya. Ih, enak loh Enak. ini. Nah chef, di sini ada lagi nih chef pertanyaan bagus dari Yurita Ungu underscore Zehem. Itu menanyakan, chef izin bertanya nih, Iya. faktor penyebab dari cake itu tuh jadi pahit kenapa chef? Pahit, sebentar ya, sebentar di sini saya jawab. Boleh. Nah, takutnya dia sedikit menggumpal atau dia akan kental. Jadi kayak karamel gitu Iya, ya jatuhnya ya? jadi jangan terlalu kental-kental banget. Oh, oke. Jadi dia bisa untuk siraman cake tersebut. Jadi ketika cake dimakan dapat aroma gula Jawanya. Oh. Dan di kelapanya juga sebagai topping. Oke, sudah. Ini pastikan sudah larut. Jadi jangan sampai kental, pastikan sudah larut ya. Larut aja dan posisinya kayak nggak ada gumpalan-gumpalan Iya. gulanya lagi. Nggak ada gumpalan-gumpalan gulanya lagi. Nah, kalau misalkan kalau pakai gula Jawa, dia harus disaring. Kalau ini pakai gula palem, dia nggak perlu disaring. Jadi dia benar-benar larut. Meminimalisir waktu juga Iya, ya, chef ya, berarti ya. Oke, Oke, nah bagi smart bakers yang ketinggalan tenang aja, bisa langsung lihat aja di Instagram kita. Nanti di situ udah ada nih kayak cara pembuatan, bahan-bahan yang dibutuhkan di Instagram kita di @smartplusshop. Atau nanti juga kayak pengen lihat nih, pengen nonton lagi dong. Nah itu tenang aja, kita langsung posting ya chef ya. iya. Langsung kita post. Nah, Oke. oke, kita taruh sini. Nah, selanjutnya, oh iya, tadi Maria nanya ya, ada apa? Kenapa penyebab cake itu terasa pahit chef? Nah, biasanya cake yang pahit, biasanya pertama ada bahan tambahan, Heeh. yaitu yang berlebihan, entah dari baking powder, entah dari cake emulsifier, itu biasanya ada bahan tambahan yang berlebihan. Oke, berarti bahannya yang kelebihan ya Iya. chef ya. Ya. Berarti harus sesuai takaran lah. Betul. Seperti itu ya chef Betul, ya. harus sesuai dengan resep. Ya. Oke. Nah, kalau ternyata nih chef nanti kuenya udah jadi. Ya. Ada pertanyaan bagus dari Dita 2410. Ya, Kalau misalkan udah jadi tahan berapa lama? Chef? Nah ini kan pakai full cream ya, susu full cream ya. Biasanya atau pakai flah. Biasanya kalau misalkan pakai full cream atau pakai flah, biasanya paling lama di dalam kulkas, chiller ya, jangan freezer. Biasanya dia paling lama 2 sampai 3 hari. Oh, 2 sampai dengan 3 hari Iya, aja ya chef ya. Itu di dalam kulkas. Iya, dalam kulkas. Berarti di luar lebih cepat lagi dong? Lebih cepat lagi. Oke. Nah, chef di sini udah ada pertanyaan bagus lagi nih. Iya. Ini sebenarnya tips doang sih, Iya. chef. Dari pertanyaan dari Yurita underscore Ungu underscore Zehen. Iya. Chef nanya kalau misalkan mengetahui ini SP itu masih baik digunakan dan tidak itu gimana, chef? Jadi gini, pertama kan pastikan expirednya. Ya. Oke. Kalau misalnya nggak ada expirednya, jangan ya maksudnya jangan coba-coba untuk biarin nggak ada expirednya. Mungkin. Dan sekarang daripada adonannya saya nggak jadi, mendingan saran saya mengganti SP-nya yang baru lagi. Oke, Gitu. jadi kayak udah lama banget Nah. nggak pernah digunain terus digunain lagi daripada nanti adonannya jadi sayang terbuang. Betul. Lebih baik beli baru lagi Iya, aja gitu. nah, ya, Chef. apalagi sekarang bahan-bahan makin lama makin mahal ya. Iya, Nah. chef. Oke, ini kita nunggu dingin ya, nunggu dingin. Selanjutnya kita buat ini aja. Gimana kita buat ininya, fly instannya? Boleh Iya. fly instan ya, chef. Ya, oke, kita buat fly instannya. Ini Berarti di sini pakai susunya full cream ya tadi? iya, Chef, susu full cream. Nah, fly instannya kalau kita buat ini Villa Baker cream fat. Kita kocok sampai mengembang. Ya. Nah, fly instannya kita masukkan ke sini. Oh, ini tips juga nggak sih chef jatuhnya? Iya. Kita masukkan ke situ ke full cream. Bahan kering dan bahan basah nih ya, kayak susu seperti ini, mending dicampurin dulu aja Iya. biar jadi rata ya chef Betul. ya. Kita masukkan, kita kocok atau kita menggunakan whisk sampai benar-benar merata ya. Nah, jadinya seperti ini. Wah, oke. Jadi posisinya kita aduk dulu ya sebelum masukin ke Villa Baker cream fatnya ini Betul, ya chef ya. iya. Nah, Villa Baker cream fatnya kita Nah, untuk smart bakers yang ketinggalan, tenang
videonya ini akan langsung kita upload di Instagramnya kita. Dan kalau misalkan Smart Bakers juga pengen tahu nih kayak bahan-bahannya apa aja ya tadi, nah itu bisa langsung aja lihat di Instagram kita di @smartplusprof. Nanti di situ udah ada fotonya Chef Akan. Nanti tinggal di swap aja, itu udah ada bahannya dan cara pembuatannya. Atau kalau misalkan Smart Bakers sudah tertarik untuk pembelian produk, bisa langsung aja lihat di Instagram kita. Nah, Ini film kita baker kocok ya kita kocok sampai benar-benar mengembang. Oke. Kalau nggak salah tadi sudah beraroma Vanil ya? Iya, vanila. Dia cocok banget untuk roti tawar, bakpao, terus juga buttercream. Nah, campuran diplomat cream itu bisa. Mau hiasan juga bisa. Untuk hiasan juga bisa dia. Oh, untuk hiasan juga bisa. Iya. Pastikan sudah. Terkocok dengan rata. Ya, betul. Nah. Sudah kocok merata. Setelah itu kita masukkan fly instan-nya. Ini fly instan yang udah dicampur sama susu. Susu. Ya, Susunya susu full cream. Oke, ini udah dicampurin jadi satu. Kita mixer lagi. kita mixer. Oh, kalau ini kita nggak manual ya, berarti kita mixer ya. Ya. Bisa sih pakai whisk tapi kurang merata. Oh, oke. Tapi mungkin nggak lama ya, Chef? Enggak, cuman merata aja sih. Merata. Nah, Chef, sambil ngocok nih, Chef, ada yang Boleh. namanya Chef dari Dita 2410. Wah, Dita keren tuh, namanya terus. Iya. Wah, aktif dia, saya suka. Nah, di sini nanya nih, Chef, kalau misalkan nggak pakai cake emulsifier itu boleh nggak, Chef ya? Nah, nanti kalau misalkan Ibu Dita nggak pakai cake emulsifier, kalau misalkan buat cake-nya yang ngantri, maksud dalam arti buat banyak, terusnya ovennya cuma kecil gitu, nanti cake-nya hasilnya nggak akan maksimal, jadi otomatis akan turun. Akan turun Iya, ya, Chef, ya. iya. Nah, di sini ada yang menanyakan nih, dapur Nunu Jogja. Ya. Videonya bisa dilihat di mana, tenang aja. Nanti setelah kita live, kita akan langsung upload di Instagramnya kita di @smartpluspro. Nanti bisa langsung ditonton ulang lagi di situ. Dari cara pembuatan, bahannya, step by stepnya pun kita akan langsung upload ya, Chef. Ya. Nah, ini manisnya sesuai selera ya. Kalau di sana kalau kurang lebih 200 atau 100 ya, saya kurang. Nah, kita pakai 100 gram aja. Oke. Berapa? Oke, ini kita pakai kurang lebih 100 gram aja ya, Ya, Chef, 100 gram. Mau pakai 150 boleh nggak, Chef? Boleh. Nah, Berarti sesuai selera ya, Chef, kalau ya. ini ya? Nah, sisanya ini nanti kita untuk topping atau siraman cake. Oh, Ya. oke. Ini tuh fla yang nanti akan menjadi satukan cake-cake itu ya, Chef? Betul, Ya? untuk sandwich cake-nya, Oke. untuk lapisan cake-nya. Ini aroma pandan gulanya, terus ada vanilanya, itu jadi satu ya, Chef? Iya. Aromanya. Ini kita kocok manual aja ya, Chef? Ya. Untuk pengocokan. Saya pakai sarung tangan dulu. Sebentar. Nah, kalau untuk Smart Bakers yang udah tertarik untuk pembelian produk, bisa langsung aja lihat di Instagram kita, klik link bio yang ada di Instagram. Nanti di situ udah ada e-katalog dan juga udah ada nih nomor-nomor tim sales kita itu yang dibagi per wilayahnya Smart Bakers, jadi bisa disesuaikan. Nanti kalau misalkan kayak saya belum ada nih, tinggal pilih aja salah satu di sana, nanti akan dibantu oleh tim sales kita. Nah, ini masih ngocok manual ya, Iya. Chef ya? Kita kocok sampai merata ya. Oke. Boleh pakai mixer, boleh pakai whisk, boleh pakai spatula. Yang penting merata aja. Yang penting merata aja. Chef, di sini ada pertanyaan bagus nih, Chef, Boleh. dari F3_Setianingrum. Itu menanyakan, Chef,
ovennya itu tuh dia itu kalau misalkan sering buka tutup itu mempengaruhi cake ya Chef? Mempengaruhi. Oh, oke. Karena Apalagi hasilnya berubah. ya, apalagi nggak pakai cake emulsifier itu pasti akan dijamin turun. Oh, oke. Meskipun dia pakai atau nggak pakai itu akan mempengaruhi kok. Ya, Oke, berarti itu mempengaruhi sekali ya Chef banget. ya? Oke. Oke. Ngomong-ngomong kita sudah ada yang sulapannya. Yang Oh, sudah boleh, jadi. boleh Boleh ya? Chef. Nih. Nah, di sini tuh kita udah ada kuenya yang udah mateng nih. Jadi kita udah ada 3 lapis yang tadi Iya. kita buat. Nah, Ini ini dia kuenya. Wah, aromanya enak ya Chef? ya antara perpaduan butter Margarin dan margarin. butter. Iya. Wah, Oke. warnanya juga bagus. Dia mengembangnya sempurna ya Chef? Ya, ini hasilnya. Iya. Menggunakan film fresh margarin seperti ini. Nah, ini juga mempengaruhi nih kalau tadi kita baginya itu nggak rata. Nanti Nah, ada yang iya. tinggi dan ada yang Betul, pendek ya. iya. Nah, maunya gimana? Kulitnya kita buka atau enggak? Kalau saya sih nggak usah ya. Kadang-kadang, sayang chef, ini kulitnya kita bisa untuk pinggiran-pinggiran, boleh. Atau kita buka lebih bagus, boleh. Nah, kalau tadi untuk displaynya seperti ini, kulitnya saya lepas. Nah, Jadi, kalau yang ini kulitnya udah dilepas ya, iya, Chef ya. kulitnya saya lepas. Jadi warnanya itu nggak ada kecoklat-coklatan. Nah, Dan posisinya setelah keluar dari loyang pun pinggir-pinggirannya itu kita potong ratakan ya, Chef iya. ya. Nah, kalau misalkan kita nggak mau lepas, kita balik seperti ini. Kita balik seperti ini. Lalu kita siram sedikit gula jawanya. Oh, biar ada udah rasa-rasa manis-manisnya gitu ya, Iya, Chef ya. dari gula jawanya. Oke, berarti biar aroma pandannya pun lebih berasa ya, Chef, pada Iya. saat makan cake-nya ini ya. Ketika dimakan, pandan sama gula jawanya terasa. Oke. Ya, seperti ini. Cukup. Lalu kita sandwich. Nah, Chef, di sini ada pertanyaan bagus lagi nih. Oke. Masih dari kita Oke. 240. Oke. Sorry. Belum di ini. Belum di fly-in. Sorry, saya lupa. Kita fly-in dulu. Sebentar ya, Dita. Boleh. Kita fly-in. Ini juga harus rata ya, Chef Iya. ya, biar nanti pada saat dipasang seperti ini nih, itu jadinya terlihat tingginya sama gitu ya. Betul. Kalau mau cantik, mau rata, di split, tapi lebih repot. Oh, oke. Dimasukkan kantong plastik segitiga, lalu kita split, Satu-satu gitu iya ya, satu-satu. Chef ya. Jadi nanti akan merata. Berarti ini juga yang bikin cake yang nempel gitu ya, Chef ya? Betul sekali. Jadi pandannya terasa, gula jawanya terasa, nanti kita kasih topping kelapa. Dan karena kita menggunakan Vilma Baker Cream Fat ini, biasanya kan kalau flan gitu kayak agak gentle gitu ya, Iya. Chef, di langit-langit. Dan ini enggak ya, Chef? Enggak, karena ada Vilma Baker Cream Fat-nya. Oke, seperti ini. Nanti pinggirannya kalau mau mempercantik kita ini, Potong ya, potong. Chef ya. Kita siram lagi. Siram lagi. Kita siram sesuai selera ya. Saya mau agak banyakan nggak masalah. Atau karena semakin banyak semakin terasa gula jawanya ya. Iya, tergantung suka manis atau tidak Iya. ya, Chef ya. Ada pertanyaan Maria? Ada Chef tadi, Ya, tadi yang mana? dari Dita-Dita. Iya, Dita. Nanyain pakai tepung tapioka, Chef. Tadi kan pakai maizena. Iya. Kalau pakai tepung tapioka gimana bisa? Yang mananya yang Untuk yang gula Jawa, gula jawa aja nggak masalah. nggak masalah Nggak ya? masalah. Nanti dia akan lebih kental lagi. Sorry. Dia akan lebih kental lagi. Dia nanti
kayak untuk kalau pakai tapioka, dia nanti kental kayak gulanya kue rangi. Seperti itu kentalnya. Oke. Jadi kan kita kan nggak mau sampai kental-kental banget kan ya. Ya, benar-benar. Jadi dia untuk siraman juga, untuk atas toppingnya juga untuk kelapa. Jadi kalau misalkan kental-kental banget, nanti akan susah untuk dapetin untuk siraman dari si ini gula jawanya. Oke. Ini juga udah ada pertanyaan lagi nih, Chef. Sebenarnya tadi udah sempat kita jawab sih, Chef. Untuk Iya. cake ini itu bisa bertahan di suhu ruang itu paling sehari ya? Iya sehari, soalnya ada flying instan sama susu. Ada pakai susu, fly instan. Nah, seperti ini. Setelah ditumpuk dengan rapi, baru kita potong. Kita potong dengan rapi. Sebentar, saya ambil. Nah, ini tuh udah mulai ditumpuk nih. Ya. Ini kita mau potong biar rapi. Ya, saran saya kalau sebelum mau dipotong, dimasukin ke kulkas dulu. Nah, Oh, biar keras ya fly-nya biar ya. merata. Enggak, biar merata. Biar merata. Biar merata. Jadi gini caranya. Dia masukin kulkas, dikasih kertas baking seperti ini, baru ditumpuk di atasnya. Atau dikasih alas lagi pakai papan. Papan baru tumpuk seperti ini. Jadi dia benar-benar ngeset. Ya, benar-benar ngeset. Nah, Kayak dirinya kayak padat gitu. ya, Benar ya? ketika dipotong dia halus, lebih kelihatan halus. Oke. Nah, berhubung kita lagi demo, nggak masalah. Nanti tipsnya seperti itu aja. Jadi ketika cake mau dipotong, jadi masukin ke freezer atau chiller. Jadi kalau masukin ke freezer, dia jangan lama-lama. Itu berapa lama, Chef? Kalau dimasukin ke freezer itu kurang lebih 5 menit aja. 5 menit aja Ya, kalau misalkan pakai ke chiller itu kurang lebih ya. Kalau chiller itu kan dia nggak terlalu dingin ya, itu nggak masalah. Nggak masalah. Misal 2 jam itu nggak masalah. Jadi fungsinya untuk ngesetin ini aja. Oke, ini kita potong, kita rapihkan. Nah, ini kita potong pelan-pelan. Ini kalau karena dia nggak taruh freezer agak ini ya, Chef ya, lemes gitu ya, Chef ya. Iya. Nah, Smart Bakers tenang aja, untuk video ini nanti kita akan upload langsung di Instagramnya kita, jadi bisa ditonton ulang seperti itu. Nah, ini lagi potong lagi. Kita potong, kita ratakan. Oke, ini kita harus rata ya, Chef ya. Iya. Nah, Chef, di sini udah ada pertanyaan masuk lagi nih. Boleh, Chef. boleh, boleh. Dari F3_Setianingrum itu menanyakan, Chef, tadi kan kita pakai susu bubuk ya, Iya. bisa nggak sih susu bubuknya itu diganti sama santan bubuk? Santan bubuk. Ya. Nanti aromanya beda. Oh, aromanya juga beda ya. Iya. Hasilnya juga saya bilang sih lebih sarankan lebih ke susu bubuk ya. Iya. Nah, Chef, di sini ada pertanyaan bagus banget nih. Dari Yuniastuti 189. Chef, apa bedanya cake yang pakai mentega biasa nih dengan pakai Vilma Prestige? Nah, sebentar, itu bagus banget tuh pertanyaan. Bagus lah, saya setuju itu. Jadi mereka yang nggak tahu dengan Vilma Prestige, apa sih fungsinya Vilma Prestige? Apa sih kelebihan Vilma Prestige? Nah, ini saya jawab. Jadi kelebihan pakai Vilma Prestige itu satu ya, dia mempunyai aroma butter yang unik. Ya, Ya. benar. Kedua, pastikan cake-nya itu hasil cake-nya itu lebih sempurna seperti ini ya. Seperti ini, itu. Jadi mengembangnya jadi lebih sempurna Iya, ya. iya. Dia tuh kayak punya aromanya tuh lebih oke gitu Betul. ya, Chef ya. Dan yang Oke. terpenting itu nggak repot-repot mencampurkan antara butter dengan margarin, itu nggak repot-repot. Ya, dan dia juga aromanya Wah, fruity butter ya, Chef, bener ya? aromanya ini butter. Aroma butter, Butter. ya, Chef ya. Nah, kalau gitu di sini kita udah lagi potong-potong. Abis Sebentar. ini kita langsung topping ya, Chef Iya, ya. betul. Nah, Chef, di sini udah ada pertanyaan lagi nih
Boleh. Ya. Dari Lutos_kitchen_by_mar itu menanyakan nih chef, untuk flanya sendiri itu kira-kira berapa sentimeter? Flahnya. Iya. Nah, kalau misalkan nggak suka flah, itu tipis saja nggak masalah. Tapi kalau suka flah, itu bisa. Intinya tergantung selera sih ya. Iya, berapa gram gitu chef? Untuk berapa gram? Nah, Biasanya saya nggak pakai gram ya. Saya biasanya pakai biskuit kecil. Nah, jadi hasilnya lebih merata. Nah, dibandingkan kita pakai yang pakai palet, dia kan kadang-kadang namanya tangan ya, kita kan nggak ada, kadang-kadang besar, ada kadang tebal, ada kadang tipis. Nah, maksudnya untuk memaksimalkan hasilnya supaya lebih bagus, kita gunakan kantong plastik split dan kita split secara pelan-pelan. Dan hasilnya juga maksimal, hasilnya juga puas, kita lebih bagus. Nah, chef, ini ada pertanyaan bagus lagi nih dari Muginova_bakery itu menanyakan, biasanya kayak gini nih chef, bikin kayak gini, estimasi biaya resep ini berapa chef? Nih, tahu gak pakai ini berapa? Berapa? Ini biaya ini kurang lebih semalam saya sudah hitung di bawah 100.000. Kita jual bisa mencapai 2,5 sampai 350.000. Iya, karena hasilnya tuh cantik banget ya chef ya. Wah, berarti bisa 2 kali lipat malah ya chef ya. Tergantung kita ngebikinnya tuh serapih apa, bener ya chef ya. Wah, kalau gitu. Karena pakai Vilma Presis juga jadinya ngejualnya bisa lebih harga premium ya chef ya. Betul sekali. Itu kelebihan dari, itu salah satu kelebihan dari Vilma Presis kita juga. Ya, dan kayak kita juga pakai Vilma Baker Cream Fat itu bikin nggak gentir di mulutnya itu ya chef ya. Ya, agak orang bilang ngendal ya. Iya, benar. Karena Vilma Presis kita memang sudah teruji, nggak akan ngendal dan nempel di langit-langit gitu loh. Oke. Nah, step berikutnya apa nih chef? Step berikutnya kita poles dengan flah. Oh, masih dengan Flah. di atasnya ya chef? Flahnya di atasnya. Ketika udah potong rata seperti ini, kotak, kita beri tipis sedikit aja. Tipis, fungsinya untuk menempelkan topping di atasnya, topping kelapa keringnya. Oke. Chef, ada yang nanya nih chef, mau dong minta tips untuk potong cake-nya itu gimana? Supaya rata ya? Iya, supaya Dulunya juga saya miring-miring. Oke. Karena sering memotong, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan pertama sering memotong, kedua kalau kita misalkan kita nggak bisa, jadi gini. Misalkan ini papan ya, ini papan. Nah, kita ukur seperti ini. Seperti ini, dialasin seperti ini, baru kita giniin. Nah, baru kita potong. Oke. Jadi alasi pakai tangan kita gitu ya chef Ya, ya? enggak, pakai pisau juga nggak apa-apa. Atau pakai papan juga nggak apa-apa. Jadi misalkan ini papan, saya nggak ada punya papan lagi. Saya nggak punya papan. Jadi misalkan ini ada papannya kotak. Kita butuh seberapa? Kira-kira butuh segini ya. Butuh segini. Nih ibarat ini papan ya. Jadi ke sana ada. Nah, kita butuh segini, tinggal segini aja. Segini, tinggal kasih gini. Baru sisanya kita gini. Baru kita potong gitu Nah, ya. kita pegang seperti ini. Oh, harus dipegang juga ya chef Pegang. ya, biar potongannya rata ya. Pegang, potong seperti. Maaf, nggak apa-apa ya kita potong sedikit Iya, ya nggak apa-apa, seperti. chef. Nah, saya juga udah punya sulapannya. Kita potong seperti ini. Nah, soalnya emang banyak banget yang ngemotongnya itu jadi nggak rata chef. Nah, seperti ini. Miring-miring gitu chef. Wah, Nah, jadi dia rata. Iya rata. Ini Ya. bawahnya itu karena tadi kan kita nggak copotin ya Iya, chef kita nggak copotin. Nah, nanti sebentar ya kita ambil yang ininya, yang utuh, yang sulapannya. Nah, kalau gitu Smart Bakers yang tadi ketinggalan, tenang aja, video ini akan langsung di-upload di Instagramnya kita. Jadi kalau misalkan Smart Bakers juga tertarik nih, kayak bahan dasarnya apa ya, kayak resepnya apa ya, saya bisa lihat di mana nih. Terus bisa lihat aja di Instagram kita di @smartplusprof. Di situ sudah ada fotonya Chef Afan, nanti tinggal di-tap aja ke samping. Di situ sudah ada bahannya apa, cara pembuatannya apa, itu bagaimana. Gitu. Nah, di sini tuh kita udah masuk nih untuk kayak posisinya ada topping ya chef. Iya, hampir topping. Untuk topping. Iya. Nah, ini tadi sama ya kayak tadi ya. Iya. Nah,
Baru kita poles dengan fly instan, disebutnya diplomat cream. Kita poles tipis aja. Tipis aja. Soalnya sudah di dalamnya sudah ada. Nah, ini kenapa rapi? Sama kan? Nah, ini saya menggunakan kantong plastik spade, kantong plastik segitiga. Jadi di spade-nya pelan-pelan. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, nanti hasilnya lebih maksimal, lebih rapi. Maksimal dan lebih rapi ya, Chef. Ya. Oke, udah seperti ini. Poles. Oke. Nah, Chef, ini ada pertanyaan bagus lagi nih. Boleh. Dari Christine.iwakusuma itu menanyakan buttercream fatnya sendiri itu ada rasanya tawar atau ada kayak atau udah ada rasa-rasa vanilla? Dia aroma vanila. Aroma ya sebenarnya ya. Rasanya tawar. Rasanya tawar tapi beraromanya itu vanilla ya, Iya. Chef ya. Ketika dicium aromanya keluar. Oke. Di sini untuk toppingnya sendiri nanti kita akan pakainya kelapa ya. Kelapa Chef, kering, ya? ya, kelapa kering. Ya. Kelapa kering, nanti itu ada kok di toko bahan kue kelapa keringnya. Kelapa keringnya ada. Nah, kita ratakan seperti ini. Nah, ini ratakannya pelan-pelan dulu ya, Chef ya. Ya. Sudah. Langsung kita gunakan kantong plastik spade untuk diberi hiasan. Oh, oke. Ini kita beri hiasan ya, Chef. Ya. Ini hiasan. Biar harga jualnya lebih mahal. Oke. Nah, bagi smart bakers yang udah tertarik untuk pembelian produk bisa langsung aja ke Instagram kita @smartbakers. Nanti di situ tinggal diklik aja. Di situ sudah ada ikatan kita, terus juga ada juga kayak tim salesnya kita yang terbagi ke wilayahnya smart baker. Nah, di sini kita udah masuk ke plastik segitiga ya, Chef. Ya. Oke. Ini kita split. Oke. Jadi buat mempercantik ya, Chef ya jatuhnya ya. Iya. Ini pun sesuai selera ya, Chef ya, Iya. untuk hiasannya ini ya. Berarti pinggir-pinggiran keseluruhan ya, Chef? Iya. Jadi supaya kelapanya itu enggak jatuh ke bawah. Oke. Wah, tadi nih ya, modelnya ini sebenarnya nggak sampai 100.000 ya, Iya. Chef ya. Tapi kalau misalkan dibikin seperti ini dan kayak mengembang sempurna seperti ini, kita bisa jual bisa 200-an ya, Chef Oh, ya. bisa. Apalagi dengan pasti nggak akan kecewa deh orang pembelinya. Iya, karena aromanya pun kuenya ini udah enak banget nih, Chef. Betul. Oke, hampir selesai. Oke. Abis ini kita kasih dengan kelapa ya. Iya. Cantik kan? Nah, baru kita taburkan dengan kelapa. Ini kelapa kering. Kelapa ya, kering. Chef, ya? Boleh digongseng lagi, boleh. Kalau misalkan suka agak rasa coklat-coklatan boleh. Iya. Namun saya lebih suka putih. Nanti di atasnya akan kita siram dengan gula Jawa. Karena ini putihnya putih bening banget gitu ya, Chef. Iya. Jadi kita tambahin si gula Jawanya sebagai hiasan sebenarnya ya, Chef. Betul. Ya. Ada pertanyaan, Maria? Nah, di sini ada pertanyaannya gini sih, Chef. Kayak, Iya. oh kayak gini tuh bisa buat snack box juga ya? Chef? Bisa. Ini kan emang cake box. Kalau misalkan, chef mah 2 susun aja nggak masalah. 3 susun juga nggak masalah. Tuh. Nah, seperti ini. Nah, Chef, ini ada pertanyaan bagus Iya. banget. Dari Lotus_kitchen_
by_mar itu menanyakan nih chef, kalau misalkan lagi banyak banget nih tiba-tiba jualan terus banyak banget pesanan ya, nah itu bisa apa dulu sih chef yang dicicil-cicil gitu loh H-1? Nah pertama-tama kalau misalkan kita banyak pesanan, kita siapkan cake-nya dulu. Siapkan cake-nya dulu. Kita buat misalkan pesanan sampai 20 loyang, 20 box gitu. Kita buat aja cake-nya. Nah pas H-1 atau pas kira-kira selesainya pengambilannya mau sore hari, kita buat finishingnya pagi hari. Itu nggak masalah. Oh oke. Nah chef, di sini ada lagi pertanyaan bagus nih dari Yuniastuti 189. Ya. Itu kan pakai speed tadi ya chef? Ya, pakai speed. Itu nomor berapa chef? Bilang aja speed bintang. Oke. Speed bintang. Bintang ya chef Ya. ya. Untuk bunga mawar. Untuk bunga mawar. Ya. Oke. Oke. Nah, wah ini udah dikasih kelapa kering ya. kelapa kering. MC-nya aja sampai menelan ludah. Nah, Iya nih chef, ini wangi banget sih chef. dari wangi butternya si Vilma Prestige, gula Jawa, pas banget campurannya. Oke. Sekarang kita beri hiasan dari gula Jawanya. Gula Jawanya pun dimasukin ke plastik segitiga Iya, ya, chef? karena kalau misalkan kalau kita gini-gini jelek, mendingan kita masukin ke kantong plastik segitiga seperti ini. Nah, baru kita Nah ini kita cocol-cocol. oh hiasnya pun sesuai selera ya. Nah, bebas. Ya. Itu pandan gula Jawa telah jadi. Sudah selesai. Wah keren banget ya. Wah ini udah hasilnya nih ya chef ya. Sudah finish. Sudah finish. Mau dihias dengan ini pandan di atasnya boleh. Boleh tuh chef, boleh. Boleh biar kelihatan pandannya. Kelihatan ini ternyata kayak pandan gitu Iya. chef. Nah kalau gitu Smart Bakers yang udah tertarik untuk pembelian produk bisa langsung aja lihat di Instagram kita di @smartpluscoff. Nanti di situ sudah ada klik link di bio Instagram kita. Di situ Susah. sudah ada ikatan kita, terus sudah ada juga nomor-nomor tim salesnya kita yang sudah dibagi per wilayahnya. Jadi Smart Bakers bisa menyesuaikan dengan tempat tinggal Smart Bakers berada. Betul. Wah, ini biar untuk mempercantik ya chef Iya. ya. Oke, ada pertanyaan, kita sudah Nah, di sini ada pertanyaan ini chef. Dari ini 79 itu kelapa keringnya udah tersedia di toko bahan kue gitu sudah, ya chef? sudah ada di toko bahan kue. Ada. Nanti misalkan kalau misalkan nggak ada bisa dibeli di ini supermarket ada, klub sehat juga ada. Ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus lagi nih chef. Tadi Ya. kan toppingnya itu kita kasih kelapa ya. Ya. Kalau misalkan kita ganti kayak keju gitu masih cocok nggak ya chef? Sebenarnya sih bisa sah-sah aja ya, tapi namanya kan berubah. Kan iya. pandan kelapa gula Jawa. Kan nanti namanya pandan keju gula Jawa. Iya, Nah. benar. Lebih cocok kelapa sebenarnya Iya. ya chef ya, dari namanya pun ya chef. Jadi ya. kalau misalnya kita ganti keju, kayak Indonesianya kurang dapat gitu loh. Tradisionalnya gitu Iya, ya chef ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Tria Jumriyati. Itu menanyakan nih chef, untuk harga jualnya itu berapa chef? Nah, tadi kan saya bilang harga jualnya bisa mencapai 350 sampai 250.000 bisa mencapai 300.000. Oke, bisa seharga itu ya Iya. chef ya. Dengan tadi modalnya itu nggak sampai 100.000 Iya, betul, ya chef ya. Wah, kalau gitu. Ini nggak kerasa cake-nya udah jadi nih Nah, chef. inilah kelebihan Vilma Prestige dengan bisa menjual yang lebih premium ya. Iya dong, Nah. karena kan dia pencampuran antara margarin dan juga butter. Betul. Jadi ngehasilin juga cake-nya itu yang mengembang sempurna dan premium tentunya. Betul, ya, betul chef, sekali. ya. Nah, chef, kayaknya audiens nih udah pada mulai penasaran nih chef. Karena kan tadi kita bilang ya, kalau misalkan di akhir sesi akan ada bagi-bagi hadiah chef. Iya, oh gitu. Nanti saya juga dapat dong.
Wah, saya juga mau sih, Chef. Oke, kita umumkan aja pemenangnya gimana? Boleh, Chef. Boleh. Di sini kita udah ada 5 orang pemenang yang sudah dipilih langsung. Di sini nanti akan dapat hadiah spesial dari Filma ya, Weh, Chef. keren ya. banget, baik hat, Aduh. keren. Apa tuh, Chef? Siapa aja tuh, Chef? Yang pemenang pertama, Ida Wiyasi ya. Ida Wiyasi. Wiyasi. Ah, ya. Oke, selamat. Selamat. Lalu untuk yang kedua. Kedua, Christine Iwakusuma. Oke. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, Nasadiriana. Selamat. Selamat. Lalu yang keempat. Keempat, Desni79. Selamat. Terakhir yang kelima. Yang kelima saya, salah. Aduh. Yang kelima ya. Yang kelima yaitu @latus_kitchen Underscore by @kitchen. underscore mar. Oh yang tadi gitu. nanya. Oh gitu. Oke. Terima kasih, Selamat. Nah, kalau gitu untuk live baking kali ini nih udah selesai ya, Chef, Sudah. ya. Jadi posisinya Kiki kita udah jadi Ya. dan pemenangnya pun kita udah umumkan seperti itu. Jangan lupa ikuti baking live selanjutnya ya. Iya dong, Ah. pastinya. Dan terus nih ya, pantau untuk media sosialnya kita di @smartplusprof. Karena di sana tuh udah banyak banget nih, kayak akan ada sesi-sesi live baking lagi. Iya. Terus ada baking class online juga ya, Oh Chef iya ya. betul. Nah, nanti bisa langsung tanya jawab langsung nih dan dijawab langsung oleh chefnya. Betul. Bener kan? Jadi jangan sampai ketinggalan dan selalu pantau media sosialnya kita. Betul. Kalau gitu kita undur diri nih, Chef. Ya, sampai sini aja. Iya dong, Oke sampai deh. sini aja. Nah, kalau gitu tetap jaga kesehatan ya, Betul, Chef ya. ya. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Semoga sehat selalu. Betul. Sampai bertemu lagi. Oh ya, terakhir Apa tuh? jangan lupa menggunakan produk-produk dari PT Sinarmas atau Smart. Plus Pro. Oke. Nah, jangan lupa kalau pembelian produk bisa di mana, Chef? Di Smart Plus Pro. Oke, di klik link bio Instagram. Instagramnya. Nah, di situ udah ada e-katalog dan juga udah ada nomor-nomor tim salesnya kita. Betul. Oke, Oke, kalau gitu saya Chef Arfan dan saya Maria. kita jumpa lagi dalam Baking Live selanjutnya. Dah.